Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Dena Kids. Yuk adik-adik, kita siap untuk beribadah bersama-sama. Shalom Kena, sedang apa kamu dengan peluit polisi itu? Aku sedang berlatih menjadi polisi, Kak. Wah, apakah kamu bercita-cita menjadi polisi? Iya, Kak. Cita-citaku menjadi polisi. Kemarin aku lihat Pak Polisi. Hanya dengan mengangkat tangan dan meniup peluit ini bisa menghentikan mobil, Papa, dan juga mobil lainnya. Bahkan ada juga mobil truk yang juga berhenti. Keren sekali kan, seperti di film-film. Nah, itu yang disebut kuasa adik-adik. Pak Polisi mempunyai kuasa untuk menghentikan dan memeriksa kelengkapan kendaraan di jalan raya. Kalau polisi mempunyai kuasa untuk menghentikan dan memeriksa kendaraan di jalan raya, Tuhan Yesus kita punya kuasa yang jauh lebih besar daripada itu. Kakak punya cerita nih tentang besarnya kuasa Tuhan Yesus. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Tetapi sebelumnya, mari kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini Bapa. Engkau telah menyertai kami dan memimpin kami sampai hari ini. Bapa, pada hari ini kami mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah online kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap apa yang kami lakukan, baik itu pujian, penyembahan kami, naik dan menjadi dupa yang berbaharu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama Kak Jeffrey katakan amin. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua malu tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sekalian membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua malu tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku,
mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Oh, 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 oh. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Kau berkuasa atas semua. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Adik-adik, ayo siapkan hati adik-adik, pikiran adik-adik, serta Alkitab adik-adik. Karena sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, seperti yang tadi kita bicarakan nih ya Kak Jepri ya. Benar sekali Kak Durman. Kak Durman sama Kak Jepri mau beri contoh kuasa Tuhan Yesus di Alkitab. Cerita Alkitab, Yesus menyembuhkan seorang laki-laki. Cerita Alkitab hari ini ketika Yesus menyembuhkan seorang laki-laki di atas tikar. Begini ceritanya, suatu hari Yesus ada di kota Kapernaum dan semua orang yang mendengar berita itu datang ke kota untuk mendengar ajaran Yesus dan melihat Yesus melakukan mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang hanya terjadi karena kekuatan dari Tuhan. Dan karena Yesus adalah anak Allah, Dia punya kuasa melakukan mujizat untuk membangkitkan orang mati kembali, mengubah air menjadi anggur, dan memberi makanan ke ribuan orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik, Yesus punya semua kuasa itu. Yesus datang ke dunia sebagai manusia sehingga Dia juga mengalami kehidupan yang kita alami. Yesus mengerti apa yang kita rasakan kalau kita kehilangan teman, ketika kita diejek teman, dan tertawa terbahak-bahak. Kembali ke cerita, ketika Yesus berada di Kapernaum, kerumunan orang-orang datang berduyun-duyun mau melihat Yesus. Tapi Tuhan tidak tinggal di sebuah rumah yang besar. Dia tinggal di rumah yang biasa saja. Jadi di situ penuh sesak. Jadi di dalam rumah itu sangatlah ramai sampai pintu dan jendelanya pun terhalang oleh orang banyak.
Kabar baiknya, Yesus tidak punya klaustrofobia, di mana itu adalah rasa takut yang berlebih terhadap tempat tertutup. Adik-adik tahu kan, seperti di dalam sebuah lift atau mungkin sebuah kandang anjing. Jadi adik-adik, orang-orang yang ada di luar di sana terjebak dan tidak bisa masuk. Salah satu dari mereka adalah seorang laki-laki yang terbaring di atas tikar dan diangkat oleh 4 orang teman-temannya. Laki-laki itu kakinya lumpuh, jadi dia tidak bisa berjalan sendiri. Di Alkitab tidak ada nama aslinya, tapi sekarang kita panggil saja dia Matt. Teman-temannya Matt tahu bahwa Yesus bisa melakukan mujizat dan menyembuhkan kakinya Matt. Tapi masalahnya, tidak ada tempat untuk 5 orang lagi masuk ke dalam rumah itu. Saking banyaknya orang-orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka seperti tidak bisa masuk ke dalam ya Kak. Lalu, bagaimana cara mereka bisa bertemu dengan Yesus Kak? Coba tebak adik-adik, apa yang teman-teman Matt lakukan? Mereka naik ke atas atap rumah, membuka atap rumah, dan menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring tepat di depan Yesus. Iya adik-adik, membuka atap rumah itu. Semoga tidak ada hujan ya. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa teman-temannya Matt itu gila, tapi mereka mau melakukan apapun untuk bisa menghampiri Yesus. Apa adik-adik juga mau melakukan apapun untuk bisa dekat dengan Yesus? Lalu, Yesus senang melihat Matt karena berarti Matt mau mencoba dekat dengan dirinya untuk meminta bantuan. Tapi anehnya Tuhan Yesus pertama-tama malah berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni, bukan kamu sembuh." Kak, mengapa Tuhan Yesus mengampuni dosa orang itu? Padahal ia mau minta disembuhkan. Selagi tikarnya diturunkan, Yesus berkata, "Hai temanku, dosamu telah diampuni." Yesus belum pernah ketemu Matt sebelumnya, tapi Yesus memanggil semua orang yang percaya kepadanya seorang teman. Adik-adik, siapapun yang memaafkan kesalahan kita, kita juga harus berbuat seperti itu. Kalau adik-adik mau seperti Yesus. Jadi sekarang, sudah banyak sekali orang-orang yang melihat Yesus. Tetapi ada beberapa orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang-orang itu adalah pemimpin-pemimpin agama dan mereka berpikir, memang dia pikir dia itu siapa? Hanya Tuhan yang bisa mengampuni segala dosa. Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, jadi dia berkata, "Aku mau kamu tahu bahwa Tuhan memberikan kuasa untuk mengampuni dosa." Untuk memastikan bahwa Yesus adalah anak Allah, mereka meminta orang lumpuh itu bangkit dari tikar dan berjalan untuk pulang ke rumahnya. Dan Matt pun melakukannya. Kita tidak tahu apakah Matt berjalan atau bahkan berlari, tetapi kita tahu bahwa orang-orang di sana berkata, "Kami belum pernah melihat hal itu terjadi sebelumnya." Mereka kagum akan hal itu adik-adik. Orang lumpuh itu adalah bukti mujizat nyata Tuhan. Itulah cerita Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Sama dengan seperti cerita tentang polisi tadi adik-adik. Polisi memiliki kuasa untuk menghentikan mobil di jalan raya. Jadi dia cukup mengangkat tangannya dan menunjukkan ke arah kendaraan tertentu dan kendaraan itu harus berhenti. Kenapa berhenti adik-adik? Karena polisi itu diberi kuasa oleh negara untuk menghentikan kendaraan itu untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dari kelengkapan surat kendaraan bermotor adik-adik. Jadi Tuhan Yesus diberi kuasa juga Kak seperti polisi itu. Tuhan Yesus mempunyai kuasa mengampuni dosa karena Ia adalah Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia datang ke dunia ini sebagai anak manusia 100%, tetapi Dia juga Tuhan 100%. Tuhan Yesus berkuasa menyatakan bahwa dosa seseorang itu sudah diampuni atau belum adik-adik. Jadi kalau aku berdosa, aku bisa minta ampun ke Tuhan Yesus Kak. Ya, benar sekali. Kalau kita berdosa nih adik-adik, kita harus segera minta ampun kepada Tuhan Yesus dan tentu saja jangan mengulang lagi dosanya Kak Jepri. Benar sekali Kak Durman. Jika kita sudah mengaku dosa kita dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka kesalahan dan dosa kita dibenarkan oleh kuasanya Tuhan Yesus. Kita dibenarkan adik-adik bukan karena kita hebat, kita pintar, kita suci, atau kita baik.
Dan bukan karena usaha kita loh, tapi hanya karena Tuhan mengasihi kita sehingga kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menggantikan kita menerima hukuman atas dosa kita sehingga kita menjadi orang benar. Apakah Tuhan Yesus juga menggantikan hukuman dosa aku? Kalau Keina percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan minta diampuni dosamu, ya tentu saja Tuhan Yesus menggantikan hukuman dosanya Keina. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mau mati menggantikan hukuman aku. Aku bangga menjadi murid Tuhan Yesus. Teman-teman, apakah kalian mau percaya juga? Jadi siapa yang semakin bangga menjadi murid Tuhan Yesus? Aku Kak Durman. Bukan hanya adik-adik saja nih, tapi kakak-kakak juga bangga dan senang sekali memiliki Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk Ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Markus 2 ayat 10. Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah mendengarkan ayat hafalan. Sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Durman. Betul sekali. Pertanyaan dari Kak Durman adalah, siapa dalam cerita tadi yang mengampuni dosa semua umat manusia? Nah, pertanyaan kedua dari Kak Jeffrey, jikalau kita sudah diampuni dosa kita, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Adik-adik dapat memberikan jawaban adik-adik dan dapat kirimkan jawaban adik-adik ke WhatsApp grupnya DNA Kids Dan IG DNA Kids. Kita tunggu ya adik-adik jawaban adik-adik. Ayo adik-adik yang belum mempersiapkan peralatannya, ayo persiapkan peralatannya. Karena sekarang ini waktunya kita untuk beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, pisau dan talenan, 3 batang sumpit, gunting, tali rami. Ambil 1 batang sumpit, potong menjadi 2 masing-masing 7 cm. Yang 2 ini biarkan, oke? Nah, lebihnya dibuang aja. Yang ini 7 cm ya. Kita akan membuat simpul, perhatikan baik-baik. Seperti ini, kencangkan. Ujung tali yang kecil dipotong aja kalau lebihnya banyak ya. Ambil potongan kecil, tekan dengan jempol. Lalu talinya kita buat simpul lagi nih ya. Yang kencang ya adik-adik. Ingat jangan kendor, harus kencang. Ini simpulnya sama dengan yang pertama ya, cuma bedanya ini yang kanan. Kalau sudah, tinggal dimatikan ikatannya. Kita mau buat satu lagi di sini. Caranya sama seperti yang ini ya, yang pertama tadi. Ambil tali, lalu kita buat simpul lagi di sini. Ini potongnya kira-kira 40 cm ya. Putar lagi sekali lagi, masukkan ke dalam salah satu tali yang pertama itu. Nah, oke, lalu tarik. Jadi ada 2 tali ya. Kita buat 2 tali di kiri dan kanan seperti ini. Kita ambil tali yang di kiri ya. Nah, oke. Ini kan ingat ada 2 tali ya, satu kiri, satu kanan ya. Nah, ini kita putar ke belakang, tapi jangan ditekan ya. Kita mau buat sekali lagi. Nah, ke belakangin lalu masukin ke dalam sini. Ah, begini loh. Oke, dirapikan. Ini sama caranya kayak yang tadi. Ingat ya, talinya potong 40 cm. Kalau takut kurang bisa boleh lebih. Nah, sempurna pas.
talinya ditarik yang kuat ya, biar kokoh. Simpulnya biar kuat, jadi sumpitnya tidak goyang. Jadi tandu ini kalau kalian ngangkat orang sakit, tandunya nggak lepas. Tuh, simpulnya kakak kuat. Ujung-ujung tali yang lebih kita potong. Bagus kan adik-adik? Jangan lupa fotokan hasil karya adik-adik, kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami, minggu ini kita belajar tentang Tuhan Yesus sebagai penyelamat. Ambil waktu untuk melakukan object lesson Jesus Take Away My Sin. Link YouTube-nya ada di bawah ini. Nah, Papi Mami narasikan penjelasan di video saat sedang memperagakan object lesson ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, adik-adik boleh lihat di layar handphone adik-adik dan layar TV adik-adik ada QR code. Nah, boleh minta tolong sama papa mama untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, terlebih dahulu kita berdoa. Semuanya lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan. Tuhan, tolong berkati persembahan ini supaya bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ooh yeah, yeah. Ooh yeah, I believe in you. Ooh yeah, yeah. Ooh yeah, I believe in you. Do you ever wonder about a world in trouble? Take a look around, there isn't any doubt. There are people living with their hearts in a prison of sorrow and grief, with nothing to believe in. Ooh, you know there's someone to believe in. Ooh, you know there's one who came to set us captives free. I believe, and I keep believing on. I believe, and I'll keep walking on. There is nothing greater than living for my Savior. I believe, and I keep believing on. I believe in you. Ooh yeah, yeah. Ooh yeah, I believe in you. Do you ever wonder when you hear the thunder? There isn't any doubt. There's power in the sound. We have got a Savior who is strong and able to give to you and me life abundantly. Ooh, you know there's someone to believe in. Ooh, you know there's one who came to set us captives free. I believe, and I keep believing on. I believe, and I keep walking on. There is nothing greater than living for my Savior. I believe,
karena kami bisa beribadah untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, orang yang sakit disembuhkan juga Tuhan, supaya bisa sembuh kembali dan bisa gereja. Tuhan Yesus, kami percaya kalau hadirat-Mu selalu bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk Pak Presiden kami, Tuhan, untuk melindungi bangsa kami, bangsa Indonesia, dan bisa memerintahkan bangsa Indonesia dengan baik. Ajarkan virus-virus ini dari bangsa kami dan bangsa-bangsa lain, agar kami bisa melakukan kegiatan kami dengan offline lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik. Yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Adik-adik jangan sedih ya, sebab minggu depan kita akan bertemu lagi. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.